Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda tentunya kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Pemirsa, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma melakukan safari Ramadan di Masjid Raya Al-Ittihad atau Masjid Agung Labuan. Kegiatan diawali dengan mengunjungi Radio Krakatau untuk mengisi acara dialog khusus yang disiarkan secara langsung. Dilanjutkan dengan meninjau langsung gedung UPTD RSUD Labuan Provinsi Banten yang baru dibangun dan akan segera dioperasikan. Inilah kabar selengkapnya. Beginilah suasana di depan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Provinsi Banten. Terlihat Bupati Pandeglang Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi beserta sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten yang akan menyambut kedatangan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma yang akan meninjau langsung gedung UPTD RSUD Labuan di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada kesempatan itu, Dimyati mengatakan gedung RSUD Labuan yang baru dibangun ini cukup megah dan representatif untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Pandeglang Selatan, khususnya di Kecamatan Labuan, yang merupakan pusat perbelanjaan dan daerah wisata yang tidak menutup kemungkinan wisatawan luar juga akan datang ke Labuan dan bila sakit bisa dilayani di RSUD Labuan tersebut. Lebih lanjut, Dimyati berharap setelah dioperasikannya pelayanan kesehatan pada masyarakat lebih diutamakan dan fasilitas pendukung lainnya juga harus lebih dilengkapi, ungkap Wagub Dimyati Natakusuma kepada sejumlah awak media. Dimyati juga mengatakan dalam waktu dekat Pemprov Banten akan segera meresmikan pembangunan agar bisa segera dioperasikan untuk melayani masyarakat Banten khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang Selatan. Saya juga berharap tidak ada ego sektoral dalam pengelolaan RSUD Labuan ini agar pelayanan lebih maksimal, ungkapnya. Lalu bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini? Ya, kegiatan hari ini adalah tentunya safari Ramadan. Safari Ramadan karena taringnya ada di Labuan, jadi kita sekaligus mengecek beberapa tempat. Pertama, kita talkshow dulu di radio. Tapi sebelumnya tadi pagi di acara Muhammadiyah di Serang. Nah, terus ke talkshow di radio, sekarang ke rumah sakit umum daerah RSUD Labuan. Ini kebanggaan orang Labuan yang dikelola oleh Provinsi Banten. Nah, ini ada Dr. Ati yang penanggung jawab dari seluruh rumah sakit yang ada di Banten. Untuk kesiapan diresmikannya kapan? Insya Allah dalam waktu dekat karena kita harus rekrutmen pegawai dulu. Kalau resmikan nggak ada pegawainya kan terus begitu resmikan langsung resmikan. Insya Allah saya yang akan resmikan. Tadi melihat Pak Gubernur akan resmikan di Colokrang. Tadi melihat kondisi saat ini gimana Pak? Fasilitas yang ada di sini? Ya kalau saya lihat alhamdulillah deh. Saya kan baru masuk nih. Ya, ternyata begitu cekatan dan apa yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuan ini saya rasa mendekati lengkap ya. Lengkap itu MRI-nya ada, CT scan-nya ada, terus juga gigi ada, mata ada, semua lah kebutuhan masyarakat Labuan. Jadi Labuan nggak usah lagi nanti ke Berkah Pandeglang atau ke RSUD Banten atau rumah sakit di sini ada rumah sakit pelayanan kesehatan untuk kepentingan masyarakat Labuan dan sekitarnya. Tidak hanya Ego Labuan, mungkin Carita sini, terus Ciput ke sini, yang dekat-dekat sini bisa ke sini. Untuk lahan parkir sendiri selama ini apakah sudah tersedia? Mungkin kendalanya di lahan parkir. Ya, lahan parkir ini penting untuk perwis pengunjung yang ada. Tapi nanti kita cari solusinya. Di mana lahan parkir yang ada, apa kerjasama atau kita beli lahan parkir yang ada. Yang pasti sih kalau lihat rumah sakit itu kan bukan setahun 2 tahun, bukan sifatnya short term, ini sifatnya long term.
Jadi harus ada lahan parkir yang memadai supaya ada ruang lingkup, supaya tidak sulitnya pengunjung maupun pasien maupun ambulan yang masuk ke sini. Pertanyaan terakhir, prioritas 1 tahun pertama nih untuk Ya, Pandeglang. ini kan prioritas juga ini. Untuk infrastruktur Pak, untuk jalan sendiri bagaimana untuk Pandeglang? Infrastruktur insya Allah yang pasti prioritas pertama adalah bagaimana pendidikan, terus kesehatan, terus infrastruktur jalan, sarana prasarana. Udah disusun. Insya Allah akan segera di launching ya 100 hari kepemimpinan Andra Dimyati. Kalau untuk nakesnya tadi katanya mengoptimalkan warga setempat. Oh ya, terkait tenaga kesehatan sudah diberikan oleh Dr. Atif passing grade yang pertama untuk orang Labuan, Pandeglang itu 30%. Kalau misalnya di sini orang sini nilainya 6, terus yang pendatang nilainya 8, yang diambil tetap nomor 6. 30% ya. 30%. Pegawainya. Tapi jangan sampai hilang sama sekali. Tapi kalau begitu dikasih 30% dia nggak dapat sama sekali nilai 0, yang lain dapatnya 7 ya yang menang itu 7. Harapannya ya memberikan pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat. Mensana and corporation. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana dia mau bisa berguna, bermanfaat untuk orang banyak, untuk dirinya aja susah kalau sakit. Maka orang Banten, orang Labuan, dan sekitarnya harus sehat. Nah, itu visi misi gubernur, wakil gubernur. Target capaiannya Pak untuk di dunia kesehatan seperti apa Pak di Banten? Ya kita berharap angka apa yang namanya kesehatan, harapan hidup itu meningkat. Yang tadi berapa? 60 berapa kita? 69 bisa 80 gitu ya. Kita nanti rata-rata. Ini kan kebanyakan banyak yang meninggal. Penyakitnya banyak. Dan insya Allah nanti spesialis-spesialis itu akan masuk ke kita. Di sini ada berapa spesialis? Sekarang 21. 21. Malah nanti ada juga yang ahli kanker juga akan masuk ke rumah sakit umum daerah Banten. Sudah banyak yang daftar ingin menjadi spesialis. Nanti di sini ada spesialis gigi, spesialis mata, termasuk spesialis dalam internet. Pak Komis mampu berbagi. Ya, sehat. Nanti yang lain makin nggak Komis apa lagi. Ayo wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wala haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Ibu Bupati, Wakil Bupati Pandeglang, Ibu Bupati Luar Ibu Walu, jadi Bupati jadi Ibu Walu. Yang saya hormati Kadis Kesehatan, Kadis SKPD yang dari Provinsi Banten, serta Kepala Biro, Utama Biro Organisasi, yang saya hormati Pak Sekda, Wasda, dan jajarannya, teman-teman media, para PLT, kepala rumah sakit umum daerah Labuan, serta Asubag Perbicaraan ini. Hadirin Pak Camat, Pak dan Terakhir, Pak Kapolsek, hadirin alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim bermuajahah di rumah sakit umum daerah Labuan. Ini belum diresmikan, tapi kita ini dalam rangka kunjungan mengecek kesiapan peresmian rumah sakit umum daerah, dan juga termasuk nanti ke depan adalah rekrutmen pegawai dari rumah sakit umum daerah Labuan ini. Laporan dari Dr. Ati, spesialisasinya sudah ada 20 yang terdaftar di rumah sakit umum daerah Labuan. Tangan dari semua. Jadi orang pada mau ke sini karena sudah jelas biasanya perlu banyak juga ya. Saya absen untuk satu ya. Asda 1 untuk hadir Pak Komarudin, Asda 2 Pak Yusuf, Asda 3 dari Pak. Kita dari Tangerang semua datang. Oh iya. Pejuang Tangerang. Kadis Kesehatan, Dr. Ati,
Kadis Perizinan Ibu Kirbo, Kadis Pora hadir, Kadis apa lagi? MH hadir, Kadis Pertanian hadir, Kadis Kepala Badan Pertanian untuk nah, terus siapa lagi yang belum punya aset? Sudah semua. Siapa yang belum bawa aset dari Kemprov? Saya. Ada Pak Tri di sub. Kalau kita tidak harus tanpa kerja. Itu saya menilai saudara sekalian, saya menilai jujur saja ya, saya menilai dari hati setelah dari Jumat saya masuk, ternyata saudara-saudara sekalian ini kompeten, ya, bagus kerjanya. Saya tahu saudara-saudara sekalian merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi yang bagus-bagus. Itu saja. Saya ini kok bisa ya, orang bagus-bagus ya, paham dengan kerjanya ya. Saya kan pengen tahu rekrutmennya, ternyata Pak WH ya. Jadi kompak. Jadi karena produk Pak Wadidin Halim kebetulan inovasi ya, memiliki talenta yang bagus, jadi bagus selesai. Maka saya mau ganti geser-geser juga ya, pikir 2 kali. Buat tahun ke depan ya, saya rasa sudah cepat sekali. Sehingga kabupaten kota bisa bekerja sama lebih intens dan maksimal, terutama kabupaten kota. Ya sukses buat pejabat Pemprov Banten. Kita beda. Jadi saya berharap saudara-saudara kalian bekerja yang maksimal bantu masyarakat. Saya kemarin udah bicara dengan Karo itu Biro Pemerintahan Pak Gunawan, pokoknya kita akan ada Basnas mana Prof.